Hai saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pernah nggak sih kamu dengar atau bahkan berpikir sendiri, ngapain sih ngaku dosa ke Romo segala? Kan bisa langsung minta ampun ke Tuhan aja. Wajar banget kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas mengapa umat Katolik mengaku dosa kepada imam, Romo, bukan langsung saja ke Tuhan, dan apa dasar Alkitab serta ajaran gereja tentang hal ini. 1. Allah memang Maha Pengampun. Kita mulai dari pengakuan iman kita. Allah memang Maha Pengampun. Kalau kita sungguh menyesal dan memohon ampun kepada Tuhan dari hati yang tulus, kasih Allah tak terbatas dan Ia pasti mengampuni. Tapi Tuhan juga menetapkan cara-cara tertentu untuk kita menerima pengampunan itu secara nyata dan sakramental, terutama setelah kita dibaptis. 2. Dasar Alkitabiah. Yesus memberi kuasa kepada para rasul Yesus sendiri menetapkan sakramen tobat dan memberi kuasa khusus kepada para rasul. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes 20:22-33 artinya, Yesus memberi wewenang bukan hanya untuk mengabarkan Injil, tapi juga untuk mengampuni dosa dalam namanya. Kalau kita cukup langsung ke Tuhan, lalu buat apa Yesus memberi kuasa ini kepada para rasul? 3. Mengaku dosa dengan mulut kitab suci juga menekankan pentingnya pengakuan dosa secara nyata. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakanlah. Yakobus 5:16 gereja memahami bahwa pengakuan secara lisan, verbal, penting agar kita bertobat dengan rendah hati, bukan hanya di dalam hati saja. 4. Romo bertindak dalam pribadi Kristus, in persona Christi. Dalam sakramen tobat, Romo bukan hanya pendengar atau penasihat. Ia bertindak in persona Christi, dalam pribadi Kristus. Artinya yang mengampuni kita bukan Romo secara pribadi, tapi Kristus sendiri melalui Romo. Romo adalah saluran rahmat, seperti selang yang menyalurkan air dari sumbernya. 5. Sakramen, tanda lahiriah kasih Allah yang tak kelihatan. Sakramen tobat adalah sarana konkret di mana kita mengalami pengampunan ilahi secara nyata, pemulihan relasi dengan Tuhan dan gereja. Bimbingan rohani dari Romo, sakramen ini juga memberikan rahmat khusus untuk melawan dosa ke depan, bukan hanya bersih sesaat. 6. Tujuan dan manfaat sakramen tobat mengaku dosa ke Romo. Membantu kita menyadari dan mengakui kesalahan secara jujur, mengembangkan kerendahan hati dan pertobatan sejati, memberi kedamaian batin dan pembebasan dari rasa bersalah, menjadi sarana rekonsiliasi, bukan cuma antara kita dan Allah, tapi juga dengan komunitas Gereja Tujuh. Apa kata Katekismus Gereja Katolik, KGK? KGK 1441, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa, namun Kristus memberikan kuasa itu kepada para rasul agar dilanjutkan oleh gereja. KGK 1456, pengakuan pribadi dan menyeluruh atas dosa merupakan bagian hakiki dari sakramen tobat. KGK 1465, imam adalah tanda dan alat kasih Allah yang menantikan anak yang hilang dan menyambutnya ketika kembali. 8. Tapi bukannya malu ya ngaku dosa ke Romo? Ya, rasa malu itu wajar. Tapi justru karena kita rendah hati dan berani mengaku dosa, kita menunjukkan pertobatan yang sejati. Dan jangan khawatir, Romo terikat oleh rahasia pengakuan, mereka tidak boleh membocorkan isi pengakuan, bahkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Penutup. Jadi, saudara-saudariku terkasih, mengaku dosa ke Romo bukan karena Tuhan tidak bisa mengampuni langsung, tapi karena Tuhan sendiri yang menetapkan jalan ini agar kita bisa mengalami pengampunannya secara nyata dan sakramental. Sakramen tobat adalah pelukan kasih Bapa melalui gerejanya. Kalau kamu merasa terbeban oleh dosa, jangan takut untuk datang. Tuhan sudah lebih dulu menunggu di ruang pengakuan melalui tangan imam yang diutusnya.
Tak ada dosa yang lebih besar dari kerahiman Allah. Saint Yohanes Paulus II.